Dewa medis terkuat. Bab 765. Jika semua saudaraku adalah orang sepertimu, aku lebih baik menyendiri. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen langsung mengaktifkan Purple Sky Divine Thunder. Kekuatan tertinggi Purple Sky Divine Thunder memiliki kerusakan tak berujung pada kekuatan jiwa. Xiao Wan langsung berteriak, "Ah! Xiao Chen, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan." Teriakan yang memekakkan telinga itu menyebar ke seluruh penjuru bintang. Banyak sekali orang yang ketakutan luar biasa, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil di sekujur tubuh mereka. "Xiao Chen, biar ku beritahu. Apa kau pikir kau bisa tenang setelah aku mati? Biar ku beritahu. Selama kau membunuhku, rahasia peta Hongmeng di tubuhmu akan terwariskan. Pikirkan baik-baik. Aku tidak perlu memberitahumu betapa pentingnya peta Hongmeng, kan? Asalkan kau membiarkanku pergi, aku berjanji akan menjadi pelayanmu mulai sekarang. Kalau tidak, kau bisa menunggu rahasia Hongmeng Tu bocor." Kasual. Setelah dia selesai berbicara, cahaya dingin yang tajam melintas di mata Xiao Chen, dan saat berikutnya, dia meningkatkan kekuatan guntur ilahi langit ungu di tangannya. "Xiao Chen, aku membencimu." Setelah berteriak, Xiao Wan berubah menjadi abu seluruhnya, bahkan jiwanya hancur, dan dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Xiao Chen. Lebih dari 20.000 ki ungu primordial juga dibawa kembali ke peta primordial oleh Xiao Chen. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan ada sedikit kesepian di matanya. Tidak ada seorang pun yang ingin membunuh sesamanya, bukan? Namun takdir mempermainkannya, mengatur sekelompok kerabat yang hina dan tak tahu malu yang rakus akan uang. Hidup ini tak berdaya. Pada saat ini, Yun Li, Qisa dan yang lainnya perlahan-lahan terbang ke arah Xiao Chen dengan cepat, atau lebih tepatnya, orang-orang dari seluruh Bima Sakti terbang ke arahnya dengan cepat. "Xiao Chen, apakah kamu menang?" Yun Li bertanya dengan hati-hati dengan nada yang sedikit tidak yakin. Xiao Chen mengangguk dan setuju. "Dewa Perang Galaksi dan Dewa Perang Surga Penyegel telah kubunuh sepenuhnya. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Bima Sakti atau sistem surga penyegel yang dapat menyerang kita." Semua orang menghela napas lega, dan Yun Li bahkan berlutut. Xiao Chen sedikit mengernyit. "Kakak kedua, apa yang sedang kamu lakukan?" Yun Li tersenyum tipis. "Mulai sekarang, kau adalah dewa perang seluruh Bima Sakti dan galaksi Fengtian. Kau pantas untukku berlutut." Begitu kata-kata ini diucapkan, Qisa dan yang lainnya langsung berlutut. Terdengar suara tabrakan keras, dan sekelompok orang terjatuh berlutut. Mereka yang bukan bawahan Xiao Chen juga mulai berlutut. Pada saat ini, Xiao Chen telah menjadi dewa perang sejati. Dia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya sedikit. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah memiliki beberapa wawasan samar. Pada saat ini, dengan kekuatan keyakinan semua orang, energi dalam tubuh Xiao Chen berubah lagi. Seluruh pikirannya menjadi lincah dan jernih. Lihat, tubuh dewa perang bersinar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dalam sekejap, Xiao Chen juga membuka matanya pada saat yang sama. Dua energi emas yang sangat kuat tiba-tiba melesat keluar. Pada saat ini, keagungan Xiao Chen meningkat entah berapa kali lipat. Meskipun Xiao Chen tidak ingin menyerang mereka, semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Tidak mungkin, tekanan yang ditunjukkan Xiao Chen saat ini terlalu kuat. Apakah ini wilayah Dewa Pejuang 100 Alam? Xiao Chen menghembuskan napas, tetapi napas itu bukanlah energi spiritual biasa, melainkan energi spiritual yang sangat murni. Pada saat ini, tubuh Xiao Chen telah menyelesaikan evolusi baru. Fisiknya telah meningkat ke tingkat yang dapat menampung lebih banyak energi ungu Hongmeng. Paling banyak dapat menampung 99.999 sinar aura ungu primordial. Namun, meskipun dia sekarang hanya memiliki 100.000 aura ungu Hongmeng, hanya satu lebih banyak dari Dewa Perang Puncak, itu sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkan Dewa Perang sebuah galaksi. Ini adalah kekuatan penghancur dahsyat yang terkandung dalam perbedaan alam. Selamat, Dewa Perang, karena telah maju ke Dewa Pejuang 100 Alam. Semua orang berteriak serempak. Pada titik ini, mereka sangat terkesan dengan Xiao Chen. Menjadi Dewa Perang 10 arah bukanlah hal yang istimewa. Lagi pula, Bima Sakti sendiri memiliki Dewa Perang 10 arah. Tetapi Dewa Pertempuran 100 Alam berbeda. Apa itu Hundred Realms Fighting God? Keberadaan paling kuat yang melampaui semua Dewa Perang. Makhluk super kuat yang cukup kuat untuk menguasai beberapa galaksi besar di sekitarnya. Fakta bahwa Dewa Perang 10 arah dapat muncul dari Bima Sakti adalah sesuatu yang seharusnya membuat seluruh Bima Sakti gembira.
Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, memusatkan ki di dantiannya, dan berbicara lagi. Mulai hari ini, Kuil Dewa Perang Galaksi dan Kuil Dewa Perang Surga Penyegel akan digabung, dan semua orang dari kedua belah pihak akan berada di bawah namaku, Xiao Chen. Yun Li, Kisa, dan Tan Lang akan bertanggung jawab untuk menangani urusan seluruh Bima Sakti atas namaku. Tidak seorang pun boleh melanggar perintah ini. Mereka yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Ya, jutaan orang berteriak serempak, dan orang dapat membayangkan kekaguman mereka terhadap Xiao Chen. Setelah itu, Xiao Chen membubarkan semua orang dan datang menemui Yun Li dan yang lainnya, sambil berkata, "Awalnya, aku ingin mencari majikanku. Namun, karena banyak hal, aku tidak pernah punya kesempatan untuk mencari majikanku. Sekarang semuanya sudah beres. Sudah waktunya bagiku untuk mencari majikanku." Yun Li menunjukkan ekspresi khawatir. "Meskipun aku juga ingin kau pergi mencari tuannya, tapi Xiao Chen, apakah kau cukup kuat? Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi itu adalah lubang cacing ruang waktu yang terkenal di alam semesta. Bahkan Dewa Perang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Meskipun kamu sudah menjadi Dewa Perang 100 alam, kamu hanya satu alam lebih tinggi dari Dewa Perang 10 arah. Jika kamu benar-benar ingin menghitung, aku khawatir ada banyak faktor yang tidak pasti yang terlibat." Xiao Chen merasa hangat di hatinya. Bahkan jika dia akan menyelamatkan tuannya, Yun Li akan memikirkan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya di bumi, dibandingkan dengan Xiao Wan, Yun Li, yang tidak memiliki hubungan darah dengannya, lebih peduli padanya. Menepuk bahu Yun Li, Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. "Jangan khawatir, jangan lupa. Aku masih punya kartu truf. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkan lubang cacing ruang waktu, aku masih punya cara untuk melarikan diri. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Sebaliknya, aku lebih mengkhawatirkanmu. Setelah aku pergi, mungkin kamu akan mendapat banyak masalah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku akan merahasiakan kehadiranmu dan tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Dengan begitu, jika ada orang lain yang ingin menguasai Bima Sakti, mereka akan lebih waspada. Juga, Kuil Dewa Perang Surga Penyegelan seharusnya sedang kacau sekarang. Aku akan membereskan Kuil Dewa Perang Galaksi terlebih dahulu. Kuil Dewa Perang lainnya juga akan memikirkan Kuil Dewa Perang Surga Penyegelan terlebih dahulu jika mereka ingin membuat rencana. Dengan cara ini, setidaknya kita akan memiliki waktu aman. Kalau begitu aku akan merasa lega." Bab 766. Alam semesta yang luas dan langit berbintang menyembunyikan tempat-tempat menakjubkan yang tak ada habisnya. Beberapa di antaranya dapat membawa orang berpetualang dan terbang ke angkasa. Beberapa dapat membunuh orang tanpa tempat penguburan. Lubang cacing ruang waktu, jelas, termasuk yang terakhir. Kami di sini, Dewa Pejuang, lubang cacing ruang waktu ada di depan. Po Jun menunjuk ke depan, Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, matanya dipenuhi dengan tatapan serius. Di bidang bintang di depan, ada lubang hitam ruang waktu yang besar. Itu seperti retakan ruang angkasa. Namun tidak seperti retakan ruang angkasa, retakan itu tidak akan sembuh. Selain itu, retakan itu juga membawa serta rasa tertekan yang mendebarkan. Bahkan makhluk setingkat Xiao Chen tampak sedikit serius saat melihat lubang cacing ruang waktu. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bagi orang biasa. Apakah ini lubang cacing ruang waktu? Dewa Pejuang, jangan terlalu dekat, kalau tidak kamu akan langsung terserap ke lubang cacing ruang waktu. Po Jun mengingatkan dan menghentikan Xiao Chen. Faktanya, Xiao Chen sudah merasakan hisapan lubang cacing ruang waktu. Medan bintang di sekitarnya, beberapa meteorit. Dan bahkan planet perlahan-lahan ditarik ke arah pintu masuk lubang cacing oleh hisapan ini. 2 asteroid bahkan bertabrakan tanpa disadari di pintu masuk lubang, meledak menjadi 2 api besar. Namun, mereka tidak dapat menghindari nasib terseret. Setelah Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi sedikit tegas. "Kita sudah sampai di sini, kalau aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Kalau aku tidak pergi, Tuan, bukankah aku tidak akan pernah tahu di mana aku berada, dan apakah aku masih hidup atau sudah mati? Melawan Tuhan adalah benar. Aku bersedia mengikutimu sampai mati." Xiao Chen mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita pergi." "Ya." Setelah mengatakan itu, keduanya terbang langsung ke lubang cacing ruang waktu. Semakin dekat mereka ke lubang cacing ruang waktu, semakin mereka merasakan daya isap yang besar secara bertahap semakin dalam. Sungguh daya isap yang kuat.
Jangan melawan, simpan Ki Didantianmu, dan kendalikan arah kiri, kanan, atas, dan bawah dengan segera. Ya. Setelah diingatkan Xiao Chen, Po Jun segera menstabilkan tubuhnya, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan memasuki lubang cacing ruang dan waktu. Di dalam lubang cacing, semuanya gelap. Dibandingkan dengan hamparan bintang di luar, tempat itu tampak seperti tempat yang bahkan tidak dapat dijangkau cahaya. Tentu saja, tidak sepenuhnya gelap. Di beberapa tempat, masih ada sedikit cahaya. Itu adalah planet yang meledak di lubang cacing. Atau mungkin itu adalah bintang yang sangat besar. Selain itu, seluruh lubang cacing ruang waktu dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Tempat ini tampak seperti tempat yang mati dan sunyi yang tidak tersentuh api selama ribuan tahun. Benar sekali, saya tidak bisa merasakan kehangatan hidup apapun. Dewa pejuang, sepertinya tidak ada kehidupan di sini. Di seluruh gua, selain daya isap yang sangat kuat, tidak ada energi lain. Jangan ceroboh. Sejak terbentuk, tempat ini telah menyerap banyak makhluk mengerikan selama ratusan juta tahun cahaya. Ini jelas bukan tempat yang bisa diintimidasi. Selain itu, cahaya di sini tidak bagus. Kita hanya bisa menggunakan indera spiritual kita untuk memindai sekeliling. Ayo pergi. Guru tidak akan berada di dekat pintu masuk gua. Ayo masuk lebih dalam dan lihat. Ya. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, terbang cepat ke kedalaman lubang cacing ruang waktu. Saat mereka berdua bergerak, serangkaian lampu merah terang perlahan menyala di dekat pintu masuk lubang cacing ruang waktu. Itu seperti sepasang mata iblis dalam kegelapan. Po Jun tiba-tiba berteriak kaget. Melawan Tuhan, sesuatu terjadi. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan mendengus dingin. Tekanan kuatnya meledak. Lampu merah terang itu tiba-tiba mulai menghilang karena panik. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menahan tekanan dari level Dewa Petarung? Di hadapan Dewa Pejuang 100 alam, miliaran bentuk kehidupan yang kuat di seluruh alam semesta harus tunduk dan menyerah. Berjalan. Mereka berdua segera meninggalkan tempat ini. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mereka sudah masuk jauh ke dalam lubang cacing ruang waktu. Di sini, cahayanya jauh lebih terang daripada di pintu masuk. Namun, ada juga beberapa binatang buas yang lebih mengejutkan. Xiao Chen dan yang lainnya telah melihat secara langsung seekor ular piton raksasa yang mengerikan terjerat dalam sebuah bintang besar, yang kekuatannya melebihi seorang tuan kecil. Saya juga melihat serigala putih dengan 4 bintang di kakinya, yang kekuatannya telah mencapai tingkat tuan besar. Tampaknya keberadaan yang diserap oleh lubang cacing selama bertahun-tahun telah membantu beberapa binatang bintang untuk berkultivasi hingga mencapai titik peluang. Binatang-binatang raksasa itu lebih mampu merasakan bahaya daripada manusia. Oleh karena itu, mereka tidak menyerang keduanya seperti binatang bintang tingkat rendah di pintu masuk gua. Mereka hanya menghindari keduanya dengan tatapan waspada, takut mereka akan mengalami kecelakaan. Namun, itu hanya binatang bintang ini. Sedangkan manusia, mereka tidak akan begitu pintar. Tepat setelah keduanya melakukan perjalanan ratusan juta kilometer, tiba-tiba, energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba menyusut, membentuk formasi besar yang panjangnya ratusan juta kilometer. Po Jun terkejut dan segera menghalangi di depan Xiao Chen. Siapa itu? Hehehe, seharusnya aku yang bertanya padamu. Kalian berdua bocah nakal, berani sekali menerobos lubang cacing ruang waktu yang luar biasa ini. Po Jun menyipitkan matanya sedikit. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Keluarlah dari formasi sekarang juga, dan aku akan memastikan keselamatanmu. Oh, mulutmu besar sekali. Aku telah berada di lubang cacing ruang waktu ini selama lebih dari 10.000 tahun, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah mati di tanganku. Kau hanyalah seorang kultivator kecil dari alam penguasa agung dengan hanya 4.000 ki ungu primordial, dan kau berani berbicara kepadaku seperti ini. Sungguh konyol. Wajah Po Jun tampak dingin dan jelek. Lawannya sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Selain itu, ia telah bertahan hidup selama puluhan ribu tahun di lingkungan yang sangat aneh. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Selain itu, pihak lain bahkan tidak menganggap dirinya sendiri, guru besar dari 4.000 ki ungu primordial, dengan serius. Kekuatannya pasti sudah mencapai puncak. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat pihak lain itu. Tidak seperti Po Jun, Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh dan sama sekali tidak panik. Dia berbicara dengan tenang. Kami hanya lewat sini, dan kami tidak ingin berkelahi denganmu. Tolong bantu kami dan biarkan kami lewat. Hehehe. Dasar bodoh, aku belum pernah bertemu orang yang hidup selama ratusan tahun,
apalagi orang yang hidup di atas alam kekuasaan. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, bukankah aku akan sangat rugi? Mulai sekarang, kalian berdua akan tinggal di sini dan menjadi budakku. Sajikan aku teh dan air, dan temani aku untuk menghilangkan kebosananku. Jangan pernah pikirkan itu. Po Jun mengepalkan tangannya, tetapi Xiao Chen menepuk bahunya dan memberi isyarat agar dia pergi ke belakangnya. Po Jun menerima perintah itu dan segera kembali ke punggung Xiao Chen. Kemudian, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Akan kukatakan sekali lagi. Buka formasi ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bersambung.